Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naina Febi Mondalifah dari kelas MPI 2B dengan NIM 1262072110023. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan epistemologi manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Dr. Binti Mu'alamah, SAG MPD. Baik, pembahasan yang pertama mengenai pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau ulasan yang lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Secara sederhana, epistemologi diartikan sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan. Epistem berasal dari kata kerja epistemai, artinya mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Secara harfiah, epistem berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membantu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu yang disebut dengan ilmu dan berusaha memberikan definisi ilmu pengetahuan. Luasnya jangkauan epistemologi menyebabkan pembahasannya sangat detail dan sulit. Epistemologi adalah bagaimana cara kita mengungkapkan pemahaman kita terhadap sesuatu yang dapat mencangkup atau mewakili dari keseluruhan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi tiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aspek aksiologi masing-masing. Menurut Asyumardi, Az-Zahra menjelaskan epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi erat kaitannya dengan masalah-masalah meliputi satu filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode bertujuan mengatur cara manusia untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Yang ketiga yaitu sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Materi pembahasan yang kedua yaitu epistemologi manajemen pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan yang perkembangannya sangat pesat pada saat ini menjadikan manusia semakin giat untuk terus mencari kebenaran yang berlandaskan pada teori yang sudah ada sebelumnya untuk menguji suatu teori yang baru atau bahkan menggugurkan teori sebelumnya. Sehingga pada saat ini manusia lebih giat lagi melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Hakikat kelahiran epistemologi adalah karena para pemikir melihat bahwa panca indera manusia merupakan satu-satunya alat penghubung
antara manusia dengan realitas eksternal. Dalam memahami dan memaknai realitas eksternal, kadangkala dan bahkan senantiasa melahirkan banyak kesalahan dan kekeliruan. Dengan demikian, sebagian pemikir tidak menganggap valid terhadap indera atau panca indera dan berupaya membangun struktur penginderaan valid yang rasional. Ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam yang dikembangkan sebagian berada pada epistemologi telaah klasik dan sebagian berada pada epistemologi telaah positivistik. Epistemologi ilmu manajemen berkembang sampai pada realitas empiris dan pertimbangan rasional yang melahirkan sejumlah ilmu manajemen dalam berbagai lokusnya dan nilai yang dikejarnya. Kelahiran ilmu manajemen dalam berbagai lokus nilai yang dikejarnya ini dipengaruhi pula oleh realitas-realitas yang mempengaruhi keteraturan yang dikembangkan oleh ilmu manajemen. Objek yang dikaji ilmu manajemen adalah fakta dan realitas. Quran dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan rajulan fihi suraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalal hamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Yang artinya Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki dalam kurung budak yang memiliki atau dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 29. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model pendekatan epistemologi dalam manajemen pendidikan Islam. Model pendekatan epistemologi dalam manajemen pendidikan Islam diantaranya yaitu yang pertama, model konservatif, yaitu sumber pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu. Yang kedua, model radikal kritis, yaitu sumber pengetahuan didapatkan melalui nalar atau akal logis. Yang ketiga yaitu model dialektis, yaitu mengkombinasikan antara wahyu dan nalar untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Yang keempat, model mistis, yaitu mendasarkan pengetahuan pada pengalaman intuitif individual. Metode memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu rasio memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan, merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, dan kemampuan untuk menyimpulkan. Yang kedua yaitu indera dipandang sebagai alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Karena dalam hidup manusia, penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala objek yang ada di luar diri manusia. Yang ketiga yaitu intuisi, bermakna pemahaman terhadap sesuatu secara langsung.
dan bukan melalui inferensi atau penyimpulan. Intuisi berpangkal pada konsep ide bahwa paling tidak bila kebawaan dimengerti sebagai tendensi atau kecenderungan. Yang keempat yaitu idealisme rasionalisme, mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia adalah pikiran, rasio jiwa manusia dan tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedang kenyataannya diketahui manusia sekalinya terletak di luarnya. Yang kelima yaitu realisme empirisme, berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambar yang baik dan tepat daripada kebenaran. Dalam pengetahuan yang baik tergambarkan kebenaran seperti sesungguhnya ada, serta pengetahuan manusia haruslah disandarkan pada pengalaman empiris. Sekian penjelasan materi tentang epistemologi manajemen pendidikan Islam dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.